oleh para mantri, dibantu para pemuka desa. Seperti I Gusti Agung, I Gusti Nginte, I Gusti Jelantik, I Gusti Pinati, I Gusti Panyarikan Dawuh Bale Agung, I Gusti Lanang Jumutan, I Gusti Tapalare, I Gusti Kaler, I Gusti Lot, I Gusti Pangyasan, dan I Gusti Batan Jeruk. Itulah seluruh Arya di Gel-Gel dan para pangeran, yakni, I Gede Pasek Gel-Gel, I Gede Bandesa Manikmas, I Gede Dangka, I Gede Gadu, I Gede Ngukuhin, I Gede Tangkas Kori Agung, I Gede Kubayan, I Gede Merekan, dan I Gede Apian Tubuh. Ada lagi pangeran dari Predana atau wanita, Sri Aji, seperti I Gede Salahin, I Gede Cawu, I Gede Moning, I Gede Lurah. Dan ada pangeran keturunan Sri Aji dari dalam Tarukan, seperti Gede Sekar, Gede Pulasari, Gede Belayu, Gede Babalan, Gede Bandem, dan Gede Dangin. Demikian banyak satria, pangeran, dan pemuka masyarakat yang ada di Gel-Gel. Kemudian, selanjutnya pada lontar diceritakan kedatangan Dang Hyang Nirarta ke Tanah Bali. Beliau adalah seorang pendeta utama, datang ke Tanah Bali pada tahun Saka 1411, bersama istri dan putra-putranya, yakni Ida Ayu Swabawa, Ida Kuluan, Ida Lor, Ida Wetan, Ida Rai Istri, Ida Telaga, Ida Nyoman Kaniten. Adapun Dang Hyang Nirarta menaiki Walu Kele atau Walu Pahit, istri dan putra-putranya menaiki perahu bocor. Karena kesaktiannya mereka segera sampai di Bali, lalu istirahat di bawah pohon ancak. Beberapa hari istirahat di sana beliau mendirikan parhyangan bernama Pura Ancak di sana. Ada bersama putusannya kepada keturunannya, tidak boleh makan walu seterusnya. Dikisahkan ke arah timur perjalanan Dang Hyang Nirarta, tiba-tiba bertemu dengan seekor naga menganga bagaikan goa. Masuklah beliau, di dalam mulut naga tersebut ada telaga berisi bunga tunjung sedang mekar, ada yang putih, merah dan hitam. Lalu dipetik bunga itu, baru keluar dari perut naga, sirnalah naga tersebut. Hal aneh pun terjadi, tiba-tiba berubah-ubah wajah Dang Hyang Nirarta, terkadang merah, hitam, dan putih silih berganti. Sehingga menyebabkan istri dan anak-anaknya lari berpencar ketakutan melihat sosok ayahandanya seperti itu. Lalu Dang Hyang Nirarta mencari anak dan istrinya yang lari ketakutan. Setelah beberapa lama beliau berhasil mengumpulkan istri dan anaknya, namun putri tertuanya belum ia temukan. Sampai akhirnya, ia melihat putri tertuanya Ida Ayu Swabawa sudah berbadan halus atau astral. Karena diperdaya oleh orang desa di Pagametan, Ida Ayu Swabawa pun meminta agar dirinya tidak lagi cemar diri dan penuh dosa, serta tidak terlihat lagi oleh manusia dan dapat menjadi dewa di surga. Tidak lagi menjadi manusia kembali. Dengan perasaan marah serta sedih, Sang Ersi mengabulkan permintaan anaknya. Lalu ia juga mengutuk orang desa Pagametan menjadi wong samar bernama Wong Sumedang, berikut desanya disirnakan. Demikian kisah singkatnya Sang Resi saat baru tiba di Tanah Bali. Adapun beberapa anak dan istri Dang Hyang Nirarta, moksa atau sirna saat dalam perjalanan, diantaranya Ida Ayu Swabawa sirna sebagai Dewa Wong Sumedang, berstana di Pura Dalam Melanti. Dan beliau Patni Kaniten sirna di Pulaki menjadi Batara Dalam Pulaki. Demikian juga putranya yang bernama Ida Rai Istri, ketika mengikuti perjalanan Dang Hyang Nirarta, lalu sirna di alas sepi bernama Suwung, disembah di Pura Griya Tanah Kilat, Desa Suwung Badung, bergelar Batari Ratu Niang Sakti. Diceritakan lagi, perjalanan Dang Hyang Nirarta tiba di Desa Gading Wani Jembrana, ketika penduduk desa kena gering gerubuk tak bisa diobati. Di sanalah, Bandesa Mas sebagai Bandesa di Gadingwani, memohon kepada Sang Ersi, agar berkenan mengobati penduduk desa Gadingwani. Tak lama, semua penduduk dapat disembuhkan oleh kesaktian Ersi Dang Hyang Nirarta. Kemudian Ki Bandesa Mas Gadingwani didwijati oleh Dang Hyang Nirarta bergelar Ki Dukuh Macan Gading. Sejak itu Dang Hyang Nirarta diberi gelar Padanda Sakti Wawurawu, juga disebut Dang Hyang Dwijendra. Di sana, Bandesa Gadingwani menghaturkan putrinya kepada Dang Hyang Nirarta, bernama Nijero Patapan, serta dayangnya, bernama Nibrit. Entah berapa lama, Dang Hyang Nirarta berada di Desa Gadingwani, lalu terdengar oleh Bandesa Mas di Desa Mas dan Bandesa Mas di Kabakabatabanan akan kesaktian Dang Hyang Nirarta. Lalu mengutus seorang duta agar Sang Ersi berkenan datang ke Desa Mas.
Tak disebutkan perjalanan beliau. Di tengah perjalanan ia dijemput oleh Ki Bandesa Mas di desa Kaba-Kaba. Tetapi beliau tidak berkenan, karena Ki Bandesa Mas Kaba-Kaba memohon di tengah perjalanan. Namun, ada anugerah beliau berupa Siwalingga agar dipuja oleh penduduk setempat. Kemudian didirikan pura bernama Pura Griya Kawitan RC, hingga kini. Diceritakan setelah sampainya di Desa Mas, beliau dijemput serta disambut oleh Bandesa Manik Mas, seraya dibuatkan griya atau rumah di Taman Pule Desa Mas. Entah berapa lama beliau di sana, lalu Dang Hyang Nirarta Medwijati Bandesa Manik Mas. Ketika itu, Bandesa Manik Mas mengaturkan adiknya yang bernama Niluh Nyoman Manikan, diganti namanya menjadi Sang Ayu Mas Genitir sebagai istri Dang Hyang Nirarta. Kemudian menurunkan seorang putra bernama Ida Putu Kidul. Selanjutnya menurunkan Brahmana Mas di Tanah Bali. Dari perkawinan Dang Hyang Nirarta dengan Jero Patapan, menurunkan seorang putra bernama Ida Wayahan Sangsi. Juga bernama Ida Andapan atau Ida Patapan. Juga beristrikan dayangnya yang bernama Nibrit, menurunkan Ida Wayan Temesi atau Ida Bendu sebutan lainnya. Kemudian datang I Gusti Panyerikan Dawuh Bale Agung sebagai Duta Sri Aji dalam Watu Renggong, agar Dang Hyang Nirarta berkenan menjadi Bagawanta atau Purahitanya. Itulah sebabnya Dang Hyang Nirarta sebagai pendetanya Sang Raja. Kemudian Sri Aji Dalem mengadakan Yajna Homa, yakni Agnihotra, digelar oleh pendeta Siwa Sogata, yakni Dang Hyang Nirarta dan Dang Hyang Astapaka. Lalu dilakukan upacara Medwijati Sri Aji Dalem oleh Dang Hyang Nirarta. Semakin kuat negerinya karena kesaktian Sang Raja menguasai jagat Bali. Cerita berganti beberapa lama kemudian, dikisahkan Bandesa Manik Mas di Banjar Tarukan Taman Pule Desa Mas, menurunkan 3 orang putra, yakni, Bandesa Mas di Taman Pule Desa Mas, Bandesa Mas di Desa Lotundu, Bandesa Mas di Desa Mawang Gianyar. Adapun Bandesa Mas di Desa Lotundu Gianyar menurunkan keturunan di Desa Ungasan, Bandesa Mas di Kesiman, Bandesa Mas di Sange, Bandesa Mas di Desa Abian Semal, dan Bandesa Mas di Desa Pangastulan Buleleng. Adapun Bandesa Mas di Desa Mawang Gianyar menurunkan Bandesa Mas di Desa Wanayu Bedulu, Bandesa Mas di Desa Celuk, Bandesa Mas Ring Desa Malinggi, Bandesa Mas di Desa Paguyangan, dan Bandesa Mas di Desa Sanur. Entah beberapa tahun kemudian, diceritakan Bandesa Manik Mas sebagai pemuka Desa Mas secara bergantian sebagai Bandesa di Desa Mas tersebut, dan masyarakat selalu berbakti kepada junjungan. Dikisahkan ketika zaman Sri Agung Anom Sirikan sebagai pemegang kekuasaan desa Timbul bergelar Sri Aji Dalem Wijaya Tanuratna Pangkaja, dalam Sukawati sebutan lainnya, sekitar tahun Saka tahun 1672 sampai tahun 1742 atau sekitar tahun 1750. Sang Raja Sukawati ini meminta agar Ki Bandesa Manik Mas mengaturkan pustaka leluhurnya ke Puri Sukawati. Pusaka yang dimaksud adalah pusaka leluhur Majapahit, yang dahulu diberikan oleh Ratu Majapahit dan Pati Gajah Mada kepada Ki Pati Wulung sebagai penguasa Bali Aga Majapahit, yang berupa tombak, keris, nyirah, permata, bernama Manaweratna Manik Mas, dan lain-lain. Namun Ki Bandesa tidak setuju menyerahkannya karena semua itu adalah pustaka dan senjata leluhur beliau sejak dulu dan tidak boleh diambil, dijarah atau dikuasai. Dalam Sukawati tidak mengindahkan atau tidak memahami isi wisama ini, sehingga terjadilah perang maha dahsyat. Dikisahkan perang mulai berkecamuk, bala tentara perang Ki Bandesa Mas telah bersiap-siap. Ada di ladang, persawahan, sebelah selatan Desa Mas, semua siap menunggu kehadiran musuh dari Timbul. Perang sengit saling penggal, berhadapan-hadapan dengan perwira, mengamuk sejadi-jadinya, bunuh-membunuh. Karena rasa sayang dan bakti kepada rajanya, tak terhitung yang mati dan terluka ibarat perang Baratayuda terdahulu. Demikian juga amukan Kiai Bandesa Manik Mas, bagikan Abimanyu yang direbut 100 Korawa di medan laga Kuru Kesetra. Wajar saja, karena banyaknya musuh mengitari, akhirnya bala tentara dan Kiai Bandesa Manik Mas tiada berkutik. Sepeninggal Kiai Bandesa Manik Mas, maka yang masih hidup dan seluruh keluarganya berlari mencari persembunyian. Termasuk seluruh keluarga Brahmana Mas. Semua nyinep wangsa agar tak diketahui oleh musuh.
Ini adalah sebuah bisama Kiai Bandesa Manikmas sebelum kalah di medan peperangan. Itu sebabnya semua berlari hingga jauh dari Desa Mas, agar tidak dibunuh oleh musuh. Ada yang bersembunyi di Tangkulak, ada di Badulu, ada di Tampak Siring, ada di Tegalalang, Ujungan, ada menuju Buleleng, Bondalem, Banyu Atis, Banyuning. Kubu Tambahan, Git-Git, Baturiti, Candi Kuning, Mengwi Kapal, Kaba-Kaba, Jembrana, Negara, Yembang, Badung, Kapisah, Pedungan, ada di Desa Ungasan menetap di Banjarkangin, ada di Pabambai, ada di Karangasem, di Klungkung, Nusa Penida. Ada di Abian Base, ada di Balapane, ada di Bukit, dan ada di Desa Dusun, perkampungan, memenuhi jagat Bali. Bagaikan pohon beringin besar banyak rantingnya merasuk ke pertiwi, lebat daunnya, banyak buahnya tiada terhitung. Akhirnya, ada yang kaya dan miskin, ada yang pandai dan bodoh. Ada yang masih setia dengan wangsa serta tidak tahu akan sejarah leluhur. Itu semua adalah takdir Tuhan atau titah Sang Hyang Parawisesa, karenanya jangan bersedih, ceritakan perihal kejelekan. Karena yang namanya manusia tiada luput akan suka duka, ibarat roda berputar, walaupun sangat lambat putarannya, itu pasti akan dijumpai oleh manusia di dunia. Untuk menghilangkan kekotoran di dalam diri, mesti dibersihkan dengan kesucian pikiran. Sang Hyang Sastra dipakai penuntun agar dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan. Karena segala bentuk buta, manusialah yang mampu menjadikan semua itu bersifat subha dan asubha karma. Tiada lain, sifat subha karmalah yang mampu merubah sifat asubha karma, sehingga meraih keselamatan dan panjang umur. Itu sebabnya, janganlah lupa terhadap Bisama Batara Kawitan, leluhur kepada keturunan Bandesa Manikmas dan Wahyu Dangyang Nirarta yang bergelar Dangyang Dwijendra, bahwa keturunan Bandesa Manikmas dapat memakai sastra utama, yang dijadikan menjaga jiwanya di kemudian hari, baik suka duka, skala niskala, bisa mempelajari tutur tentang perilaku dharma, layaknya seorang pendeta, juga seluruh isi Weda dan ilmu diatmika, seperti menjalani tapa brata dan yoga semadi. Yang paling utama adalah melakukan olah nafas dalam diri, pranayama sarira. Adapun anugerah Ida Dangyang Dwijendra kepada seluruh keturunan Bandesa Manikmas, yaitu Weda Salambang Geni, Pasupati, Rencana, Suwermas seperti aji kematian, wajib menikmati secara wahya dan diatmika, skala niskala, oleh seluruh keturunan Bandesa Manikmas sejak dulu atau mulai sekarang. Ada lagi anugerah Pranda Sakti Wawurawu, ketika Bandesa Mas menikmati keberhasilannya di Desa Mas berdasarkan keutamaan Dharma dan senantiasa mengikuti perilaku seorang pendeta. Seluruh rakyat yang ada di Bali Tengah, bersikap baik dan tulus lahir batin kepada Pangeran Bandesa Manikmas, ibaratkan Dewa Kusala beliau yang senantiasa berbakti kepada Raja Bali, Klungkung, terlebih kepada Ida Pranda Sakti, dan Hyang Nirarta. Maka Bandesa Manikmas menghaturkan putrinya kepada Ida Pranda Sakti Wawurawu, menurunkan Ida Putu Kidul yang bergelar Ida Bukcabe. Itu sebabnya, ada Wangsa Brahmana Mas adalah karena istri Dangyang Nirarta adalah putri Bandesa Manikmas. Sejak itu, Ida Pranda, Dangyang Nirarta, mendirikan pura untuk para Brahmana di Desa Mas bernama Pura Pule di bagian utama dan stana putra beliau yang bernama Ida Bukcabe. Makanya dipuja oleh para Bandesa Manikmas. Jika tidak sesuai dengan prasasti ini, tidak akan bahagia selamat, semakin kurang harismanya. Demikian Bisama Bandesa Manikmas. Juga akan pendek umur, salah perilaku, bingung, tak tahu keluarga, tiada henti halangan hingga keturunan seterusnya. Jangan lupa kalian semua, kata-kataku kepadamu, juga anugerah Dangyang Dwijendra. Jika ada upacara kematian di kemudian hari, kalian bisa mengikuti sebagaimana tertera di depan prasasti, antara lain. Mantri laksana, bertumpang 7, 2 warna, sancak, taman, kapas berwarna 9, memakai karang gajah, berisi boma, memakai ulon acintia reka, seluruh upakara selalu yang utama, berisi kajang, kelasa, dan memakai tirta tunggang dari Gunung Lempuyang, beralaskan daun pisang ikik, dan bisa kalian memakai segala jenis upakara nyawa madya kebasen, nista, madya, utama. Yang utama memakai uang, kepeng 16.000, yang madya, menengah, memakai uang kepeng 8.000, dan yang nista, terkecil, memakai uang 8.000 4.000.
Berdasarkan babat-babat dan sumber lainnya yang ada, maka pura kawitan utama para keluarga Bendesa Mas adalah Pura Lempuyang Madia, bekas Parihyangan Empu Kedijaya. Di samping itu pula nyungsung ke Pura Gadingwani, Lalang Lingga, Pura Taman Pule, Mas, Pura Cilayukti, Padang Bay, dan Pura Dasar Buwana, Gel-Gel. Di Pura Besaki dibangun sebuah pelinggi untuk memuja arwah suci Dang Hyang Nirarta. Di sebelah timurnya didirikan pula pelinggi untuk Bendesa Mas. Namun, lelintihan atau asal-usul dan hukum kepurusa, para Bendesa Mas patut nyungsung Pura Pedarman di komplek Pura Besaki, yaitu Pura Ratu Pasek. Sebagai bagian dari warga Pasek, Pasek Bendesa Mas merupakan bagian dari Mahagotra Pasek Sanak Sapta RC yang merupakan perkumpulan besar yang bertujuan untuk mengikatkan tali persaudaraan antar semua keluarga Pasek. Dan organisasi ini juga merupakan salah satu bukti adanya persatuan dari seluruh warga Pasek khususnya yang ada di Bali. Nah, itu dia sejarah asal-muasal Bendesa Manik Mas ya Semeton. Semoga dengan mengetahui sejarah ini, baik Semeton Bali, serta Semeton Bendesa Mas dapat mengambil hal-hal positif, serta dapat mengetahui asal-muasal baik kawitan, leluhur serta pura-pura yang berkaitan dengan Bendesa Manik Mas.